Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza Zahra, nomor absen 5 dari kelas 1243. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pembuatan saya mengenai produk bantal karakter dari kain perca. Yang pertama ada pokok bahasan. Yang pertama penjelasan singkat, yang kedua tujuan pembuatan produk, yang ketiga bahan dan alatnya, yang keempat perincian harga pengeluaran, yang kelima sistem cara pembuatan, yang keenam kelebihan dan kekurangan, dan yang ketujuh rencana pemasarannya. Yang pertama ada penjelasan singkat produk. Bantal memiliki fungsi utama sebagai sandaran atau alas kepala pada saat kita tidur. Tapi sekarang ini fungsi bantal juga menjadi semakin beragam, dari mulai alas kepala, hiasan kursi, hingga sandaran punggung. Kemudian yang kedua ada tujuan pembuatan produk. Yang pertama yakni mengubah barang yang semula bernilai rendah seperti kain perca ini menjadi lebih bermanfaat, indah, dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang kedua mengurangi limbah di lingkungan sekitar. Yang ketiga mengembangan kreativitas dalam membuat kerajinan khususnya dari kerajinan kain perca. Yang keempat membuat suatu barang yang biasa yang bisa digunakan semua orang tanpa memandang status. Yang kelima, membuat suatu barang yang nyaman digunakan sehari-hari dengan harga yang murah. Kemudian di sini ada contoh produk yang akan saya buat. Selanjutnya ada bahan-bahan. Yang pertama ada kain perca, yang kedua ada kalender bekas, yang ketiga dakron. Kemudian alat-alat yang akan digunakan, pertama gunting, kedua jarum jahit, ketiga penggaris, keempat pensil, dan selanjutnya ada perincian harga. Pertama dakron seharga 15.000 dan selanjutnya bahan-bahan dan alat lain sudah ada dari rumah. Kemudian sistem cara membuat. Pertama, siapkan semua alat dan bahan seperti kain perca, kalender bekas, dakron, selanjutnya gunting, pensil, jarum jahit, dan penggaris. Sistem cara membuat yang kedua yakni gambar pola karakter pada kalender bekas, kemudian potong dengan gunting. Yang ketiga, ukur kain perca dengan ukuran 40 x 40 cm, 2 lembar dengan penggaris. Kemudian potong, dan selanjutnya sistem cara membuat yang keempat, jiplak pola karakter yang sudah dibuat di kalender bekas tadi pada kain perca, dan setelah itu dipotong. Dan yang kelima, jahit pola karakter pada kain perca yang berbentuk persegi pada lembar 1. Selanjutnya sistem cara membuat yang ke-6, kemudian jahit lembar kain persegi yang satu yang ada pola karakternya dan kain persegi yang tidak ada pola karakternya. Jangan lupa sisakan lubang untuk memasukkan dakron. Yang ketujuh, memasukkan dakron pada 2 lembar kain yang sudah disatukan. Seperti ini. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan yaitu yang ke-1, corak atau pola karakternya itu beragam. Yang kedua, harga produk yang ditawarkan masih dalam kisaran harga pasaran. Yang ketiga, tingkat ketelitian produk tinggi karena dibuat masih secara handmade. Yang keempat, nyaman digunakan untuk tidur karena bahannya adem. Selanjutnya kekurangannya, 1, karena dibuat masih secara handmade maka waktu pembuatannya pun lebih lama. Yang kedua, karena dibuat dari kain sisa maka terkadang cenderung bisa luntur warnanya. Yang ketiga, produk tidak bisa dibuat dengan pola motif yang sama persis dengan jumlah banyak karena tidak semua motif tersedia dalam jumlah banyak. Selanjutnya rencana pemasaran yang akan saya lakukan, yakni produk rencananya akan saya pasarkan dengan memanfaatkan media online untuk menarik konsumen. Kepuasan konsumen akan secara tidak langsung membantu dalam memperkenalkan produk kami kepada para konsumen lainnya, sehingga secara tidak langsung konsumen kami akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Selain itu, juga saya akan mempromosikannya dengan teman jika saya sedang bertemu mereka. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.